menyatakan terdakwa Surya Darmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-3 primer penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 2.238.248.248.234 rupiah dan membayar kerugian perekonomian negara sebesar 39.177.520.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti tindak pidana korupsi. A. Barang bukti fotokopi dokumen nomor urut 1 sampai dengan 1 Romawi sampai dengan nomor 37 Romawi tetap terlampir dalam berkas perkara ini. B. Barang bukti tanah atau kebun sawit nomor urut 4 Romawi, 5 Romawi, 7 Romawi dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 1, 2, 3, 6 sampai 6 Romawi dirampas untuk negara untuk membayar kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti elektronik nomor urut 1 sampai dengan 8 Romawi dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita. 2. Barang bukti tindak pidana korupsi, barang bukti aset tanah bangunan nomor urut 1 sampai dengan 11 dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian perekonomian negara. B. Barang bukti kapal nomor urut 12 dan 13 Romawi dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. C. Barang bukti helikopter dirampas untuk negara. Barang bukti dokumen kapal D sampai E terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti uang dan rekening nomor urut 20 dan sampai dengan 22 dirampas untuk negara untuk pengganti kerugian perekonomian negara. Barang bukti yang disita pada saat penuntutan, barang bukti yang diperoleh sebelum tindak pidana nomor urut 1, nomor urut sampai dengan nomor urut 19 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita atau kepada terdakwa. B. Barang bukti selama tindak pidana dilakukan nomor urut 1 sampai dengan 7, nomor urut 9, 18 dan nomor urut 24 sampai dengan 27 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita. Nomor urut 8 dan nomor urut 19 sampai 23 dan nomor urut 28 sampai 45 dirampas untuk negara. C. Perkebunan kelapa sawit saat ini tidak aktif nomor urut 1 sampai dengan 2 dirampas untuk negara. D. Barang bukti kapal terdakwa dari PT Deli Muda Nusantara nomor urut 2, 4, 5 dan 7 dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti itu disita. Nomor urut 1, 6 dan 8 sampai dengan 27 dirampas untuk negara pengganti kerugian perekonomian negara. E. Kendaraan bermotor atas nama istri, anak dan menantu nomor urut 1 sampai 7 karena atas nama orang lain dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang itu disita. Aset berupa SID dirampas untuk negara untuk membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara. G. Aset atas nama terdakwa di Singapura dan Australia nomor 1 sampai 7 dirampas untuk negara diperhitungkan untuk pembiayaan uang pengganti perekonomian negara. 9. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023
oleh kami, Pak Azhar Henry SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Anda Susanti Arsi Wibawani SHMH sebagai Hakim Anggota, dan Soekartono SHMH Hakim ad hoc sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Fahri Bani Hamid SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta dihadiri di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukum.